Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Guru semuanya? Bapak Ibu semoga sehat selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga di tahun ini keberkahan dan rezeki menyertai kita semua. Baik, kalau sesuai jadwal untuk seleksi P3K di tahun 2024 hari ini di tanggal 30 itu adalah pengumuman ya, jadwal dari pengumuman seleksi administrasi. Ada daerah yang sudah mengumumkan seleksi administrasi, ada yang belum ya, mungkin karena ada faktor tentunya. Faktor-faktor itu semoga tentunya yang kita harapkan adalah solusi itu adalah terbaik dan memihak kita para honorer semuanya. Bapak, Ibu, rekan sahabat semuanya, ada info penting dari BKN bahwasanya untuk tenaga honorer yang terverifikasi TMS atau tidak memenuhi syarat itu diangkat P3K tanpa perankingan, nggak bisa ya tanpa perankingan ini di sini. Kalau menurut kita semua, alangkah baiknya memang diangkat saja untuk lulus menjadi P3K ASN P3K di tahun 2024 ini. Tidak perlu tes, apalagi yang memang sudah bertahun-tahun mengabdikan diri menjadi honorer di suatu instansi di tempat lingkup kerja ya. Tentunya tidak main-main sampai berpuluh-puluh tahun, ada 23 tahun, 25 tahun, ada juga yang 30 tahun nih. Jadi untuk itu semua semoga di tahun ini doa Bapak Ibu semuanya diijabah oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan tentunya rezeki yang barokah menghampiri Bapak Ibu semuanya. Info penting apa sih dari BKN? Karena di dalam pengumuman seleksi administrasi ini ada pengumuman istilah TMS, tidak memenuhi syarat ya, terverifikasi, tidak memenuhi syarat, dan memenuhi syarat atau MS. Lalu di media-media juga dikabarkan bahwasanya ada tenaga honorer terverifikasi TMS diangkat P3K tanpa perankingan. Nah itu ya, untuk menarik dari setiap orang membaca berita ini. Tapi ada benarnya juga agar kita paham untuk ini semua. Baik Bapak Ibu semuanya, berkaitan dengan info penting dari BKN, tenaga honorer yang terverifikasi TMS akan diangkat P3K tanpa perankingan. Begini mekanismenya sebenarnya. Mengutip dari berita lengkongayubandung.com bahwasanya pembukaan seleksi P3K 2024 itu memang dikhususkan untuk menuntaskan nasib tenaga honorer. Jadi memang dikhususkan untuk menuntaskan nasib tenaga honorer. Para tenaga honorer telah dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu dengan waktu pendaftaran yang berbeda. Diketahui untuk tahap 1 itu ditujukan untuk honorer yang merupakan 3 prioritas utama, yakni pelamar prioritas XTHK 2 dan tenaga honorer yang masuk database BKN. Itu ya untuk yang tahap 1 ini. Selanjutnya, namun ternyata meskipun menempati urutan 3 prioritas utama, namun belum bisa menjamin kelulusan di seleksi P3K tahun 2024. Ini beratnya ya, ini yang berat. Meskipun sudah ada 3 prioritas utama ya, namanya prioritas diutamakan, namun belum bisa menjamin kelulusan di seleksi P3K tahun 2024. Nyatanya terdapat ribuan tenaga honorer tahap 1 yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS pada seleksi administrasi P3K tahun 2024 ini. Jadi banyak rekan sahabat kita yang tentunya terverifikasi tetapi tidak memenuhi syarat administrasi pada seleksi administrasi P3K tahun 2024. Tentunya ada penyebab ataupun kendala ya. Bagi yang dinyatakan TMS, artinya pelamar yang bersangkutan tidak bisa melanjutkan proses seleksi selanjutnya. Ini berat juga. Bagi yang TMS artinya pelamar yang bersangkutan tidak bisa melanjutkan proses seleksi selanjutnya. Kalau sebenarnya seluruh data yang kita upload itu benar, kemudian Bapak Ibu statusnya TMS, nanti kita ikuti prosedurnya apa yang harus dilakukan ya. Padahal diketahui pembagian NIP P3K baik paruh waktu maupun penuh waktu hanya akan diberikan kepada
pelamar yang telah menuntaskan seluruh tahapan seleksi. Nah, ini senangnya ya. Padahal diketahui bahwasanya pembagian NIP P3K baik paruh waktu maupun penuh waktu hanya akan diberikan kepada pelamar yang telah menuntaskan seluruh tahapan seleksi, ya. Kemudian pelamar yang dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat bisa mengajukan proses sanggah. Jadi ada proses sanggah yang akan dibuka setelah pengumuman hasil seleksi administrasi. Jadi pelamar yang dinyatakan TMS itu bisa mengajukan proses sanggah yang akan dibuka setelah pengumuman hasil seleksi administrasi. Apabila sanggahan tersebut diterima, maka pelamar yang telah dinyatakan TMS bisa berganti menjadi memenuhi syarat atau MS. Ini keterangannya. Jadi nanti akan berubah dari TMS menjadi MS atau memenuhi syarat. Perlu diingat juga bahwasanya masing-masing pelamar hanya memiliki kesempatan 1 kali mengajukan sanggah. Jadi ada kesempatan 1 kali mengajukan sanggah ini. Tolong Bapak Ibu pergunakan kesempatan yang sangat berharga ini dengan sebaik-baiknya. Kalau tadi mengenai gambar yang kabur, Bapak Ibu gunakan gambar yang tidak kabur. Atau scanan itu tidak terbaca, berarti Bapak Ibu jangan coba yang kemarin, tetapi coba dengan yang baru. Kemudian banyak ini berkaitan dengan berkas yang kita unggah ya. Berkas yang kita unggah itu sesuai atau tidak dengan apa yang ada di kita, termasuk pengalaman kerja, SK yang sudah kita punyai, apakah sesuai dengan kinerja kita atau belum gitu ya. Kemudian dalam proses tersebut pelamar tidak boleh membenarkan kesalahan yang murni berasal dari peserta. Nah, di sini dalam proses ini pelamar tidak boleh membenarkan kesalahan yang murni berasal dari peserta. Jadi jangan coba-coba Bapak Ibu mencoba membenarkan ya kesalahan yang memang murni berasal dari diri kita sendiri. Lebih baik kita ikuti prosedurnya. Kemudian lantas bagaimana sih nasib tenaga honorer terverifikasi TMS dan proses sanggahannya ditolak? Setelah kita menyanggah kemudian kok ditolak? Jadi Badan Kepegawaian Negara telah memastikan akan membuka kembali seleksi P3K pada tahun selanjutnya. Jangan khawatir Bapak Ibu ya. Jadi BKN, Badan Kepegawaian Negara, itu telah memastikan akan membuka kembali seleksi P3K pada tahun selanjutnya. Pada proses seleksi P3K tahun selanjutnya akan terbuka untuk umum, sehingga tenaga honorer yang gagal saat ini hingga yang bekerja di swasta bisa ikut. Nah, bisa ya, solusi dari BKN ini sangat baik ya. Tetapi bagi kita semua yang honorer tentunya ini menjadi hal yang luar biasa ya, yang luar biasa berat persaingan ini. Persaingannya tidak hanya 3 prioritas saja, tetapi di tahap 2 ini kita bercampur. Kita proses seleksi ini terbuka untuk umum. Jadi kita tenaga honorer yang gagal saat ini ya, hingga yang bekerja di swasta itu bisa ikut. Jadi tidak ada prioritas lagi. Dari prioritas yang gagal, kemudian honorer yang di swasta, kita bertempur bareng-bareng ya. Kita ngikuti seleksi bareng-bareng. Nanti kelulusan tidak ditentukan berdasarkan perankingan lagi per kategori. Jadi tidak ada lagi perankingan per kategori seperti saat ini. Sehingga kita para pelamar ini bersaing secara sehat. Nah, sehingga para pelamar bisa bersaing secara sehat. Artinya pure, natural, real, murni ya. Murni apa yang hasil yang kita dapatkan itu adalah menunjukkan kemampuan kita ya dalam mengisi atau menjawab soal-soal pada seleksi P3K tahun 2024 ini. Itu ya beratnya untuk kita semua, karena mengingat umur yang sudah tidak kembali muda ya, tidak kembali energik untuk menggunakan alat atau sistem yang digitalisasi ya. Ini merupakan suatu hal yang sangat berat untuk para honorer semuanya. Kepada Bapak yang berwenang seperti Badan Kepegawaian Negara, semoga kebijakan-kebijakan ini lebih
lebih dikaji ulang sehingga dapat berpihak kepada honorer yang semurni-murninya. Artinya kalau mau diangkat ya diangkatlah ya untuk kami, rekan-rekan sahabat kami yang sudah terlalu lama mengabdikan diri untuk Indonesia ini. Jadi bagi yang dinyatakan gagal pada tahun ini, kami sarankan jangan putus asa, karena harapan untuk diangkat menjadi P3K itu masih terbuka di tahun depan ya. Jadi tahun depan itu masih ada kesempatan untuk kita semua. Tetapi alangkah baiknya kalau di tahun ini kita mengikuti seleksi P3K tahun 2024 nih dan dinyatakan lulus. Itu ya harapan kita semua. Semoga rekan sahabat honorer semua itu bisa mengikuti seleksi P3K ini dengan baik, lancar, tanpa kendala, dan lulus di tahun ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.